Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat bertemu lagi sahabat-sahabat dimanapun berada yang berbahagia di sesi tanya jawab ini, tanya jawab seputar agama. Semoga sahabat-sahabat dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, rezeki dilancarkan, dan selalu semangat dalam menggapai daripada dunia dan akhiratnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, langsung saja mari kita simak daripada pertanyaan dari salah satu seorang yang mana ingin mengetahui tentang pengetahuan ilmu agama. Mari sama-sama kita saksikan. Wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Azam di Zat TV tentang yang fenomena sekarang ini banyak, ya mohon maaf, seorang perempuan gadis hamil di luar nikah terus dinikahkan. Nah, terus itu hukumnya bagaimana? Apakah ada batasan-batasan boleh dinikahkannya berapa bulan? Kalau udah lebih dari berapa bulan tidak boleh? Karena kalau di masyarakat Jawa itu biasanya nikah tapi nanti habis melahirkan nanti bangun nikah lagi, bahasanya kan seperti itu. Atau nanti terhadap nasab dari anak ini bagaimana? Karena ada yang keterangan menjelaskan nasabnya nasab ke ibu. Jadi mohon itu ada di kitab apa dan bagaimana penjelasan yang secara ringkas tapi mudah dipahami tentang itu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sama-sama sudah saksikan pertanyaan yang begitu jelas. Namun satu pertanyaan tersebut mengandung daripada beberapa pertanyaan. Kalau boleh saya simpulkan, ada 3 pertanyaan paling tidak yang ditanyakan oleh salah seorang penanya itu tadi. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, tentang bagaimana hukum wanita yang hamil di luar nikah. Nah, pernikahannya bagaimana? Wanita hamil di luar nikah sebab zina ataupun sebab diperkosa, maka ketika menikah ini boleh atau tidak? Atau menikahkan atau pernikahan wanita hamil sah atau tidak? Maka jumhur ulama mengatakan sah. Wanita hamil di luar nikah, menurut jumhur ulama ini seakan-akan dia belum pernah menikah sama sekali, meskipun hamil. Jadi orang yang hamil boleh dinikahkan asalkan hamilnya karena di luar nikah. Dalam surat At-Talaq dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Wanita hamil itu memiliki masa idah sampai melahirkan. Boleh nikah kalau sudah selesai daripada dia mengandung, melahirkan anaknya. Ini berlaku bagi jumhur ulama mengatakan, termasuk di dalamnya adalah mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Ini yang dimaksud ayat tersebut adalah bagi wanita yang hamil, tapi hamilnya karena pernikahan yang sah. Mungkin dia nikah, kemudian dia hamil, kemudian dia dicerai oleh suaminya ataupun ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan ia masih hamil, mengandung, maka dia boleh menikah untuk kasus ini ketika dia sudah melahirkan anaknya. Baru boleh menikah karena masa iddah. Namun apabila wanita itu hamil di luar nikah, dia hamil, kemudian dia ingin menikah gara-gara hamil, maka pernikahannya sah, boleh menurut jumhur ulama. Meskipun ada mazhab ataupun ulama mengatakan tetap tidak sah, tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan sah pernikahannya. Namun perlu digarisbawahi, perlu diingat sahabat-sahabat dimanapun berada yang berbahagia,
boleh ataupun sah pernikahannya wanita hamil di luar nikah bukan berarti anjuran untuk menikahkannya. Mengapa? Karena kalau sistem daripada kebiasaan kita, dia berzina lantas hamil, kemudian dinikahkan, begitu juga nanti ada wanita lagi seperti itu juga, dan menjadi kebiasaan hanya gara-gara malu ataupun takut ketahuan nanti dari mana ini si jabang bayi yang ada dalam kandungannya kalau tidak ada bapaknya, sedangkan itu hasil perzinahan, maka ini pun tidak dianjurkan. Mengapa? Karena ini seakan-akan tidak ada ketegasan dalam hukum ataupun dalam konsekuensi dia berzina. Naudzubillah, kita tahu bersama-sama zina ini adalah perkara yang sangat besar dosanya. Kalau hanya dengan zina kemudian ditutupi dengan nikah, maka berapa orang nanti akan menyepelekan yang namanya perzinaan. Namun kalaupun wanita hamil hasil daripada hubungan gelap perzinaan, kalaupun dinikahkan, tetap hukumnya adalah sah menurut jumhur ulama, termasuk di dalamnya mazhab Syafi'iyah. Nah, maka dalam satu hadis yang ini menjadi dalil penguat bagi yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan pernikahannya sah bagi wanita yang sedang hamil di luar nikah. Yang dimaksud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuharrimul haram al halala. Perkara yang haram ini tidak bisa membuat perkara halal. Maksudnya apa? Bukan berarti laki-laki menzinai atau berzina dengan wanita kemudian hamil, kemudian dinikahkan dan laki itu, bukan berarti seperti itu. Maka oleh karena itu sahabat-sahabat dimanapun berada, jawaban yang pertama adalah sah pernikahan bagi wanita hamil di luar nikah. Adapun dia hamil secara sah karena sebelumnya memang memiliki suami, baik itu suaminya menceraikannya ataupun meninggalkannya karena kematian, maka jelas ulama sepakat tidak sah sampai ia melahirkan anak di dalam kandungannya. Yang kedua yang dipertanyakan adalah bagaimana dengan membangun nikah. Dalam istilah di masyarakat kita sudah berlaku yang namanya istilah membangun nikah. Dalam istilah fikihnya adalah tajdidun nikah. Dalam kitab Mughnil Muhtad Syarah Minhaj disebutkan di situ ma hukmu tajdidin nikah. Apa itu hukum membangun nikah? Apa itu hukum memperbarui nikah? Apa itu hukum nikah ulang atau nikah dalam pernikahan? Maka wajaiz, itu perkara yang dibolehkan, bukan juga perkara sunnah, bukan juga perkara yang wajib, dibolehkan. Berarti ketika dia nikah baru lagi, berarti harus ada mahar lagi, baru lagi, berarti harus ada juga saksi lagi, ya akad sebagaimana dia belum pernah menikah. Nah, namun ulama juga selisih paham tentang boleh tidaknya membangun nikah. Ada juga ulama mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena sudah akad yang sah tidak bisa diakati lagi. Kecuali dia nikah dengan orang lain, ya berarti nikah lagi. Nah, dalilnya apa? Bagi ulama yang membolehkan, kalau tadi tidak membolehkan. Bagi ulama yang membolehkan tajdidun nikah, membangun nikah, adalah berdasarkan kias hadis Salamah. Jadi ada sahabiah namanya Salamah bertanya kepada Nabi bahwa pernah menyampaikan sabda Nabi bahwa beliau ini pernah dibaiat oleh Nabi. Maka Nabi SAW bertanya, baiat kamu? Kata Salamah, aku sudah pernah baiat yang pertama itu ya Nabi. Maka kata Nabi, baiat yang lagi yang kedua. Ini ulama ahli hadis ada yang mengatakan bahwa ini salah satu dalil kias bahwa boleh akad di atas akad. Kenapa? Karena baiatnya Salamah ini dianjurkan oleh Nabi yang kedua. Kenapa? Meskipun dia sudah baiat yang pertama. Kalau seumpama baiat yang kedua ini membatalkan baiat yang pertama, nah, berarti Nabi SAW tidak memerintahkannya. Tandanya apa? Baiat yang pertama juga diterima, baiat yang kedua juga diterima dalam kasus hadis tersebut. Begitu juga dikiaskan, alim ulama mengatakan tajdidun nikah, membangun nikah ini boleh. Walaupun dulu pernah akad sebelumnya, maka diperbarui akadnya itu pun adalah boleh. Dalam arti tidak dianjurkan selama tidak ada hal-hal yang
meragukan dalam akad pernikahannya. Alias apa? Tidak ada istilahnya gunanya membangun nikah itu. Meskipun bukan larangan juga, tapi bukan anjuran juga. Selama tidak ada keraguan, kerancuan dalam akad nikahnya. Tapi kalau semua ada keraguan, mungkin dulu seperti ini akadnya, kurang sempurna akadnya, maka diperbolehkan. Maka yang kedua, kebiasaan kita, masyarakat kita membangun nikah dalam kitab Mughnil Muhtaj diperbolehkan. Adapun pertanyaan yang ketiga, sahabat-sahabat dimanapun berada, tentang masalah pernasapan anak hasil perzinaan. Orang sekarang nyebutnya anak zina. Sebenarnya ini kurang elok bahasanya, kurang indah. Kenapa? Karena orang tuanya yang berzina, tapi anaknya yang dapat sebutan zinanya, anak zina. Padahal yang dimaksud anak hasil zina. Maka anak hasil zina ini jangan pernah dikucilkan, jangan pernah dihinakan, direndahkan, karena dia tidak tahu apa-apa. Kalaupun dia semua mau bisa pilih daripada lahir daripada hubungan yang terang ataupun hubungan gelap, tentu semua orang akan memilih hasil hubungan yang terang. Tapi ini sudah ketentuan Allah. Baru kalau mau membuat suatu konsekuensi sosial ataupun suatu hal yang menasihati, maka nasihati itu orang tuanya, karena hasil daripada perbuatan orang tuanya. Maka anak hasil hubungan gelap perzinaan, nasabnya, bagaimana status nasabnya? Nah, ulama di sini pun selisih paham. Tapi saya akan menyampaikan sebagaimana ketentuan daripada ulama-ulama ahli fikih Imam Syafi'i yang pernah mengadakan muktamar di Lombok, mengatakan bahwa apabila anak hasil zina tersebut sempat dia diasuh oleh bapaknya, janinnya usianya lebih daripada 6 bulan, meskipun itu anak zina, maka nasabnya kepada suami ibunya, meskipun suami ibunya ini bukan yang menzinainya, meskipun suami ibunya ini bukan yang ikut berhubungan gelap dengan ibunya sehingga menghasilkan janin tersebut. Maka kalaupun seumpama seorang suami dia ikut merawat janin yang ada di dalam perut istrinya, meskipun janin itu adalah hasil perzinaan, selama lebih daripada 6 bulan, berarti seumpama hamil 2 bulan, kemudian dia baru menikah dengan orang, baik itu orang yang berzina dengannya ataupun orang lain, maka kalau janin yang ada di dalam kandungan lebih daripada 6 bulan, dimulai daripada akad pernikahannya, maka nasabnya kembali kepada suami ibunya. Tapi kalau seumpama pernikahannya wanita hamil tersebut, kemudian suaminya menyertai daripada istri yang hamil tersebut yang memiliki janin di perutnya kurang daripada 6 bulan, berarti 5 bulan kandungan hasil perzinaan, kemudian dinikahkan, maka nasabnya bukan kepada suami ibunya ataupun bukan kepada bapaknya, tapi nasabnya kepada ibunya. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan bagi kita bahwa ini hukum fikih yang ada. Paling tidak kita berusaha untuk mengamalkan, menyampaikan, tapi tetap dengan koridor yang baik. Disebutkan dengan hikmah kebijakan. Karena apa? Karena perzinaan ini juga, kata Nabi SAW, harus kita tutupi rapi-rapi. Baik itu perzinaan yang pernah dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun dilakukan oleh orang lain, kita wajib fardu, kita memiliki suatu keharusan untuk menutupi aib daripada saudara muslim kita. Supaya apa? Supaya perzinaan ini tidak dianggap enteng, karena sering disebut-sebut. Biasanya yang sering disebut-sebut itu dianggap enteng, padahal dosanya sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu, untuk pertanyaan yang ketiga, nasabnya adalah kepada bapaknya atau kepada suami ibunya, selagi pun suaminya ibunya itu tidak menghamili ibunya sebelumnya, selama bapaknya mengurusi janin yang ada dalam perut istrinya tersebut lebih daripada 6 bulan. Oleh karena itu, mari kita seksama kita perhatikan perkara ini,
yang terlaku di masyarakat, di kehidupan lingkungan kita, tetap dengan tarbiyah yang benar. Meskipun terkadang itu bukan anak kita seumpama, tapi sampaikan dengan ucapan-ucapan yang baik bahwa kamu nak, kamu itu bukan anak bapak, kamu adalah hasil dari hubungan gelap ibumu. Tapi disampaikan ketika balik. Bukan berarti ketika akad nikah, oh ini bukan anak saya tidak bisa nanti mewalikan pernikahannya. Tidak, semua tetap dasar adalah syariat, dasarnya adalah hukum fikih. Tapi dalam kita menyampaikan, mengamalkan harus bijak, tidak boleh sembrono asal menyampaikan. Apabila orang hanya akan beranggapan ini fikih, ini syariatnya, tapi dia tidak memiliki ilmu cara menyampaikannya, maka ini pun tidak mungkin akan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, ilmu fikih itu penting, tapi ilmu dalam kita hikmah menyampaikan perkara-perkara yang sangat sensitif itu pun harus dimiliki. Sehingga apa? Sehingga nasihat, anjuran, saran, kritik kita bisa diterima di tengah masyarakat. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita berharap kepada Allah, kita, anak keturunan, keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita semuanya dihindarkan dari bahaya daripada perzinaan. Nikahlah supaya kamu hamil, jangan kamu hamil karena ingin mendapatkan pernikahan. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.